berdoa dulu. Silahkan untuk dipimpin berdoanya. Doa dalam hati mulai. Selesai. Oke, setelah berdoa, tidak lupa kita untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Setelah kita berdoa dan menyanyikan lagu wajib, kita akan absen kehadiran dulu ya. Yang pertama, Sheila, hadir. Sally, hadir. Syifa, hadir. Dalam pelajaran juga kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa dilihat di depan, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu menonton dan membaca teks cerita fiksi agar siswa dapat menyimak tokoh-tokoh dalam cerita dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan menceritakan kembali teks fiksi, siswa dapat menceritakan tokoh-tokoh berteks cerita fiksi dan bercerita dengan benar. Selanjutnya, silakan kita lanjutkan ke tema baru, yaitu tema 8. Tema 8 itu tentang apa? Lingkungan tempat. Nah, lingkungan tempat tinggalku. Apa yang dimaksud dengan tempat tinggal? Lihat di halaman pertama, ada gambar. Gambar apa itu? Bisa kita lihat itu adalah daerah pedesaan ya. Ada gambar apa aja di sana? Ada rumah. Ada rumah. Selain rumah, Pohon. ada pohon, ada pegunungan, ada persawahan, ada juga sapi yang menarik barang-barang atau hasil panen dari warga. Terlihat tidak? Terlihat. Kalau tempat tinggal itu apa? Tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam. Tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam. Silakan teks yang di bawah gambarnya kalian dibaca dulu ya. Resapi apa yang dimaksud dengan tempat tinggal. Oke, setelah itu kalian lanjutkan untuk membaca sebuah cerita yang berjudul tentang asal mula Telaga Warna. Silahkan kalian dibaca dulu. Oke, setelah membaca cerita asal mula Telaga Warna, ada yang bisa menyimpulkan cerita itu menceritakan tentang apa? Sepasang raja dan permaisuri yang ingin memiliki anak melakukan pertapa. Oke, setelah menyimpulkan cerita yang sudah kalian baca, coba siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Aku saja permaisuri, Tuan Putri, dan rakyat dari daerah kerajaan. Oke, ada raja, permaisuri, putri, dan rakyat-rakyat kerajaan. Setelah itu, cerita yang kalian baca barusan tentang asal mula Telaga Warna itu adalah cerita fiksi. Coba lihat di bukunya, cerita fiksi itu apa? Nah, di halaman 5 ada pengertian cerita fiksi. Cerita fiksi atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang. Oke, cerita fiksi yang bersifat khayalan, rekaan, atau rekayasa seorang pengarang. Lebih lengkapnya, cerita fiksi adalah cerita atau suatu karya yang menceritakan sesuatu yang tidak ada dan tidak terjadi sesungguhnya dalam kehidupan manusia, sehingga tidak perlu mencari kebenarannya di dunia nyata. Contohnya tadi, pada cerita Asal Mula Telaga Warna, tidak mungkin kan ada seseorang yang menangis hingga membentuk sebuah danau. Oke, selanjutnya selain pengertian jadi cerita fiksi adalah cerita rekaan atau cerita hayalan. Selanjutnya ada ciri-ciri cerita fiksi. Ciri-ciri cerita
cerita fiksi yang pertama itu apa? Cerita fiksi memakai cerita rekaan atau cerita nyata. Cerita tersebut kemudian ditambah atau dikurangi oleh pengarang. Cerita fiksi bisa cerita rekaan atau cerita buatan atau juga cerita nyata, tetapi ditambah atau dikurangi oleh pengarang. Yang kelima, teks fiksi memakai bahasa yang tidak baku dan menarik untuk dibaca. Itu adalah ciri-ciri dari cerita fiksi. Oke, sekarang kalian buka halaman 17. Di sana ada berdiskusi. Namanya juga berdiskusi, kalian bentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 3 orang. Setelah itu kalian kerjakan soal yang ada di halaman 17. Apa itu pengertian dari cerita jenaka dan tuliskan contohnya. Setelah itu kalian cari pengertian tentang cerita mite dan tuliskan contohnya dan selanjutnya sampai beres. Kalian diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Oke, sudah mengerjakannya? Sudah. Oke, setelah itu saya ingin kalian presentasikan hasil diskusi kalian di depan. Boleh itu perwakilan atau semuanya maju ke depan. Cerita jenaka adalah cerita yang berunsur jenaka akan yang dapat memastikan kalian. Mite adalah cerita yang mempunyai latar belakang sejarah dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang pernah terjadi. Contohnya neologi masyarakat. Koyo adalah cerita yang menggunakan hewan sebagai karakter utama. Dan setelah kalian berdiskusi tentang jenis-jenis cerita fiksi, ada cerita jenaka, cerita mite, cerita fabel, legenda, dan lain-lain. Sekarang kalian duduk sendiri kembali dan carilah satu judul cerita yang ada di buku tema yang sesuai dengan tema ceritanya. Yang pertama misalkan cerita legenda. Kalian cari cerita yang berjudul dengan tema legenda. Setelah itu kalian cari cerita yang bertemakan mite, fabel, legenda, sage, dan lain-lainnya. Silakan cari di buku temanya. Kalian mengerjakan evaluasi, silahkan dikumpulkan terlebih dahulu. Oke, bagus ya. Kebanyakan dari kalian sudah paham ya, bisa membedakan mana cerita sage, mana cerita fabel, mana cerita legenda, dan lain-lainnya. Bagus ya, untuk hari ini kita apresiasi dulu. Oke, sebelum menyelesaikan pembelajaran hari ini, kita tarik kesimpulan dulu. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Ada. Silahkan disimpulkan. Hari ini kami belajar tentang jenis-jenis cerita, salah satunya cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita rekaan yang ditulis oleh pengarang berdasarkan pengalaman atau hasil pemikirannya sendiri. Selain itu, kami juga belajar tentang jenis-jenis cerita fiksi. Di antaranya cerita jenaka, mite, fabel, legenda, sage, dan lainnya. Oke, setelah itu kita bisa menyimpulkan yaitu bahwa hari ini belajar tentang cerita fiksi dan jenis-jenis cerita fiksi. Setelah itu bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau ada yang sulit kalian dimengerti? Kegiatan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan kami jadi memahami jenis-jenis cerita. Oke, selesai sudah ya pembelajaran hari ini. Semoga besok kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang lebih semangat. Mulai besok kita juga akan mempelajari lebih lanjut tentang cerita fiksi dan perbedaan gaya dan gerak. Tolong siapkan untuk besok ya. Oke, sebelum pulang, marilah kita berdoa dulu. Silakan pimpin doanya.
pulang, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Oke, selesai sudah ya pembelajaran kita hari ini. Semoga besok kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Punya semangat ya untuk belajar hari ini. Apakah kita siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, kita lanjutkan ya pembahasan untuk bahasa Indonesianya. Kemarin di tema 4 kita belajar tentang cerita. Atau kita kemarin sudah membahas atau membaca tentang sebuah cerita. Cerita apa yang kemarin dibaca? Cerita fiksi. Ya, cerita fiksi. Di sini untuk hari ini kita akan mempelajari terlebih lanjut tentang cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Ada yang pernah mendengar apa itu cerita fiksi dan cerita non-fiksi? Enggak. Sudah. Oke. Untuk topik bahasan kali ini, kita akan belajar tentang pengertian cerita. Pengertian cerita fiksi dan non-fiksi, ciri-ciri cerita fiksi dan non-fiksi, perbedaan cerita fiksi dan non-fiksi, jenis-jenis cerita fiksi, dan contoh cerita fiksi dan non-fiksi. Oke, untuk topik bahasan hari ini, ada pengertian cerita fiksi dan non-fiksi, ciri-ciri cerita fiksi dan non-fiksi, perbedaan cerita fiksi dan non-fiksi, jenis-jenis cerita fiksi, dan contoh cerita fiksi dan non-fiksi. Itu adalah topik bahasan kali ini. Tujuannya agar kita mengerti apa itu pengertian dari cerita fiksi dan non-fiksi, ciri-cirinya, perbedaannya, jenis-jenis, dan contohnya. Sekarang, apa itu pengertian cerita? Coba ada satu orang yang mau membacakan apa yang terpampang pada layar, pengertian dari cerita. Ya, Zahra, silahkan dibaca pengertian cerita. Apa itu cerita? Cerita adalah rangkaian peristiwa yang disampaikan, baik berasal dari kejadian nyata atau non-fiksi, ataupun tidak nyata atau fiksi. Iya, benar ya. Cerita itu adalah rangkaian peristiwa yang disampaikan, baik yang berasal dari kejadian nyata dan ataupun kejadian tidak nyata. Kejadian nyata itu nama lainnya adalah non-fiksi, sementara kejadian tidak nyata namanya Fiksi. Oke, itu adalah pengertian cerita. Selanjutnya ada jenis-jenis cerita. Tadi cerita itu terbagi menjadi dua. Ada cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Coba di sini ada pengertian. Oke, saya bacain aja ya. Ada pengertian cerita fiksi. Cerita yang bersifat hayalan, rekaan, atau rekayasa manusia. Lebih lengkapnya, cerita fiksi adalah suatu karya yang menceritakan sesuatu yang tidak ada dan tidak terjadi sungguh-sungguh, sehingga tidak perlu mencari kebenarannya di dunia nyata. Cerita fiksi itu adalah cerita yang bersifat hayalan atau rekaan, cerita yang dibikin oleh seseorang. Biasanya ceritanya nggak terjadi dalam kehidupan nyata atau bersifat tahayul. Dapat dimengerti? Mengerti. Oke, contohnya ada contoh cerita non-fiksi apa aja tuh? Ada fabel, ada hikayat, ada dongeng, ada legenda, dan cerpen.
Apa kalian pernah mendengar kata fabel, hikayat, dongeng seperti itu? Tidak? A. Tidak. Oke, nanti kita bahas ya. Selanjutnya ada contoh cerita fiksi. Nah, buku dongeng. Tadi kan dongeng itu termasuk salah satu cerita fiksi ya. Ada buku dongeng yang berjudul Si Kancil dan Buaya, karya Astri Damayanti. Coba ada yang tahu nggak cerita Si Kancil dan Buaya itu tentang apa? Tentang seekor kancil yang cerdas. Oke. Cerita dongeng yang berjudul Si Kancil dan Buaya ini menceritakan tentang si kancil yang cerdas karena dapat mengelabui buaya. Oke, kenapa disebut cerita fiksi? Karena hewan-hewan yang terdapat di dalam cerita tersebut dapat berbicara, dibuat oleh penulis, di mana tidak mungkin ya kita bisa menemukan hewan yang bisa berbicara dalam kehidupan nyata. Dapat dimengerti? Oke, selanjutnya tadi adalah cerita fiksi dan contohnya. Sekarang ada pengertian cerita non-fiksi dan contohnya. Cerita yang bersifat sebenarnya, fakta, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sifatnya nyata dan dapat kita buktikan dalam kehidupan nyata ya, atau di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada biografi, autobiografi, dan sejarah. Kalian pernah tidak membaca buku sejarah? Pernah. Pernah. Sejarah tentang apa? Lagi. Oh, lupa lagi. Kalian pernah membaca buku sejarah tentang kemerdekaan Indonesia tidak? Pernah. Ya, itu adalah salah satu contoh buku atau cerita non-fiksi. Mengerti? Oke. Oke. Sekarang contoh cerita non-fiksi nih. Kalian sudah dibagi buku tema 8 oleh Ibu? Dah. Nah, itu buku tema 8 yang kita pakai adalah salah satu contoh cerita non-fiksi. Kenapa disebut cerita non-fiksi? Karena di dalamnya terdapat berbagai informasi dan pengertian yang dapat dibuktikan kebenarannya, dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat fakta atau benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari cerita fiksi. Siapa yang membacakan? Aku. Ya, Zahra silahkan dibacakan. Ada ciri-ciri cerita fiksi. Ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama, cerita fiksi memakai cerita rekaan atau cerita nyata. Cerita tersebut kemudian ditambah atau dikurangi oleh pengarang. Yang kedua, tujuan teks fiksi untuk menghibur dan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga, memiliki alur cerita yang menarik. Yang keempat, bahasa komunikatif. Yang kelima, teks fiksi memakai bahasa yang tidak baku dan menarik pembaca. Yang keenam, cerita fiksi memberikan tekanan emosi dan perasaan pada pembaca. Iya, tepuk tangan dulu untuk Zahra untuk karena bisa membacakan ciri-ciri cerita fiksi. Baik, kita bahas dulu ya. Ciri-ciri cerita fiksi itu yang pertama memakai cerita rekaan atau cerita nyata. Kemudian cerita tersebut ditambah atau dikurangi oleh pengarang atau penulis. Ini nih kalau misalkan cerita fiksi diambil dari kehidupan nyata, biasanya ditambah-tambahin atau dikurang-kurangi dan sedikit ditambahkan dengan bumbu-bumbu kebohongan atau cerita hayalan ya. Yang kedua, tujuan teks fiksi itu untuk menghibur dan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga, memiliki alur cerita yang menarik. Contohnya, agar dapat menarik perhatian pembaca dan untuk menghibur, si pengarang memiliki atau membuat alur cerita atau perjalanan yang menarik. Bahasanya juga komunikatif nih. Jadi
bahasanya mudah untuk dipahami. Kalau misalkan si penulis membuat cerita untuk anak-anak, bahasa yang digunakan juga bahasa anak-anak. Terus teks fiksi memakai bahasa yang tidak baku, yang artinya memakai bahasa yang mudah dipahami atau bahasa kehidupan sehari-hari. Cerita fiksi juga memberikan tekanan emosi dan perasaan pada manusia agar si pembacanya itu merasa emosional ketika membaca cerita fiksi. Oke, itu adalah ciri-ciri cerita fiksi. Selanjutnya, ada ciri-ciri cerita non-fiksi. Siapa yang membacakan? Aku lagi. Oke, Zahra lagi nih. Silakan Zahra. Ciri-ciri cerita non-fiksi. Yang pertama, menggunakan bahasa baku dan bahasa formal. Yang kedua, menggunakan bahasa yang denotatif. Maksudnya yaitu tulisan yang ada dalam cerita non-fiksi ditulis secara objek dan lugas. Yang ketiga, isinya sesuai fakta. Yang keempat, bersifat ilmiah populer. Oke. Itu adalah ciri-ciri cerita non-fiksi. Yang pertama menggunakan bahasa baku dan bahasa formal. Biasanya bahasanya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Terus menggunakan bahasa yang denotatif. Tulisan yang ada dalam cerita non-fiksi itu ditulis secara objek dan lugas. Yang ketiga, isinya sesuai fakta. Misalnya faktanya bisa kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari dan bersifat ilmiah populer. Biasanya kita skip. Oh, ada nanti. Oke, dapat dimengerti perbedaan ciri-ciri cerita fiksi dan non-fiksi? Ya. Selanjutnya nih, ada jenis-jenis cerita fiksi. Kalau tidak salah ada 6 atau 7. 7 ya. Nah, jenis-jenis cerita fiksi yang pertama adalah cerita jenaka. Pernah mendengar kata jenaka? Pernah. Apa itu jenaka? Lucu. Lucu, iya benar. Cerita jenaka itu adalah bagian cerita rakyat yang berunsur jenaka atau lucu yang dapat membangkitkan tawa. Contohnya nih, cerita tentang si Kabayan. Ada yang pernah membaca cerita tentang si Kabayan nggak? Pernah. Nah, biasanya itu kalau udah membaca atau nonton si Kabayan, gimana perasaannya? Ngakak. Ngakak ya, seru sampai ketawa-ketawa. Nah, itu tujuan cerita jenaka itu yang bersifat menghibur atau lucu. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, ada cerita fiksi mite. Mite itu apa ya? Itu cerita tentang sejarah. Cerita tentang sejarah, iya betul. Mite itu cerita yang punya latar belakang sejarah, dipercaya oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi. Contohnya ada cerita tentang Nyi Roro Kidul Laut Selatan. Kalian pernah mendengar gak cerita Nyi Roro Kidul? Pernah. Nah ya, biasanya itu kalau udah mendengar cerita tersebut seperti apa reaksinya? Nambah pengetahuan. Pengetahuan, iya. Kalau misalkan biasanya cerita mite itu berunsur dengan mitos. Kalian tahu mitos yang berhubungan dengan hal-hal gaib seperti itu ya? Contohnya nih Nyi Roro Kidul. Kalau misalkan kita pergi ke pantai selatan nggak boleh pakai baju hijau gitu kan ya, kan itu namanya cerita mite yang berhubungan dengan mitos ya atau hal gaib. Selanjutnya ada cerita fiksi fabel. Kalian pernah mendengar fabel nggak? Pernah. Nah, fabel itu apa sih? Cerita hewan.
cerita tentang hewan, iya benar. Fabel itu cerita yang menggunakan hewan sebagai menggunakan hewan. Nah, nanti ya ditambah lagi ya pengetahuannya. Kita cari-cari tentang cerita-cerita fabel. Selanjutnya ada legenda. Legenda itu apa? Legenda adalah cerita rakyat zaman dahulu yang berkaitan dengan peristiwa dan asal-usul terjadinya suatu tempat. Contohnya Danau Toba. Nah, legenda ini biasanya cerita tentang asal-usul terjadinya suatu tempat atau nama. Contohnya Danau Toba. Atau ada yang pernah membaca cerita lain nggak tentang asal-usul suatu tempat? Nah, aku Apa tuh judul ceritanya? asal mula Gunung Tangkuban Perahu. Ya, benar. Dari judulnya juga asal mula ya atau asal usul itu termasuk cerita legenda yang menceritakan tentang asal usul Gunung Tangkuban Perahu. Nah, selanjutnya ada saga atau sage. Saga itu apa sih? Saga adalah Dongeng yang mengandung banyak unsur sejarah. saga itu adalah dongeng yang mengandung unsur sejarah atau kejadian yang mana dipercaya pernah terjadi di masa lampau. Contohnya apa nih? Contohnya ada cerita Ciung Wanara. Ini misalkan saga ini mengandung unsur sejarah dan masyarakat itu percaya kalau misalkan dulu pernah ada naga, pernah ada monyet yang bisa bicara, ada juga burung yang bisa bicara ya. Itu termasuk contoh cerita saga. Pernah mendengar cerita Ciung Wanara tidak? Lupa lagi. Apalagi, oke nanti kita baca-baca lagi tentang cerita Ciung Wanara ya. Selanjutnya ada cerpen. Cerpen itu apa sih? Ada yang tahu? Cerita pendek. Iya, benar. Cerita pendek. Cerita pendek itu adalah sebuah karya sastra yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas. Selain cerita-cerita tentang legenda, fabel, mitos, dan yang tadi kalian pernah membaca suatu cerita pendek enggak? Pernah. Pernah, contohnya cerita tentang apa? Cerita tentang judulnya Jangan Beri Aku Bunga. Oh iya, jangan beri aku bunga. Itu ada pengarangnya enggak? Atau siapa sih pencipta dari cerita Jangan Beri Aku Bunga itu? Pengarangnya Titiana Adinda. Iya, Titiana Adinda. Oke, seseorang yang bernama Titiana Adinda itu menceritakan atau menulis sebuah karangan atau sastra pendek atau cerita pendek yang berjudul Jangan Beri Aku Bunga. Contohnya juga di sini ada Mata Mungil yang Menyimpan Dunia. Oke, satu lagi nih, ada yang terakhir. Ada novel. Pernah lihat novel tidak? Nah, Pernah. Siapa yang punya novel di rumahnya? Apa suka dibaca novelnya? enggak. Ya, harus sering dibaca ya, karena novel itu termasuk salah satu jenis cerita fiksi. Novel itu adalah sebuah narasi prosa yang diciptakan dengan panjang dan memiliki kompleksitas tertentu. Biasanya novel itu berbentuk dalam bentuk apa sih? Itu novel ya. Novel itu adalah tadi berbentuk biasanya cerita dalam bentuk buku. Kalau kita pergi ke supermarket atau ke toko buku, suka banyak ya novel-novel seperti itu. Itu adalah salah satu jenis cerita fiksi. Contohnya nih ada cerita atau novel Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andrea Hirata.
Pernah baca tidak satu novel yang seperti Laskar Pelangi? Pernah. Pernah. Itu biasanya cerita itu menceritakan tentang apa? Tentang banyak. Ada cerita tentang kehidupan, cerita tentang anak-anak SMA, banyak. Benar ya, kalau sudah baca pasti tahu. Oke, selanjutnya Ibu kasih tugas dulu. Oke, itu yang terakhir ya, novel ya. Contoh cerita fiksinya. Sekarang Ibu mau kasih tugas dulu. Kemarin Ibu sudah berikan masing-masing buku cerita ya. Kemarin Ibu sudah memberikan masing-masing buku cerita ya. Iya, sudah. Sudah, oke. Ibu mau kalian, tadi kan sudah dijelaskan ya jenis-jenis cerita puisi, mulai dari jenaka, cerita mite, cerita fabel, legenda, saga, cerpen, dan novel. Coba dari buku yang kemarin Ibu bagikan, kalian cari contoh cerita mana yang termasuk cerita jenaka, mite, fabel, legenda, saga, cerpen, dan novel. Oke, semuanya ada di dalam buku yang sudah Ibu bagikan. Silahkan kalian boleh berdiskusi bersama temannya untuk mencari contoh cerita yang Ibu maksud. Dapat dimengerti? Jadi, Oke, saya atau Ibu beri waktu 30 menit untuk mencari di dalam buku. Siap? siap. Oke, silahkan. Ya. Sudah ya? Sudah. Sudah. Oke, siapa yang ingin membacakan hasil diskusi bersama temannya? Aku. Oke, silahkan. Aulia ya. 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 Silahkan dibacakan hasil diskusinya. Contoh cerita fiksi jenaka. Yang pertama itu ada cerita Abu Nawas. Kemudian yang kedua itu ada cerita Mat Jenin. Iya. Salah satu contoh cerita jenaka itu yang mengandung unsur lucu dan dapat bangkit tawa itu adalah contoh si Abu Nawas dan Mat Jenin. Oke, benar ya. Silahkan. Siapa lagi yang ingin bacakan hasil diskusinya? Aku lagi. Iya, lihat lagi. Silahkan. Contoh cerita mite itu cerita apa ya? Cerita yang tentang sejarah. Iya, contohnya. Judulnya apa? Contohnya cerita Jakatarub dan Nawang Wulan. Ya, ada ya salah satu contoh cerita mite atau yang mengandung hal gaib itu adalah contoh cerita tentang siapa? Jakatarub. Jakatarub dan Nawang Wulan. Selanjutnya nih, contoh cerita fabel. Apa ya? Si Kancil. Ya, ada si Kancil. Siapa lagi? Ada lagi nggak? Ya, Contohnya cerita tentang apa? monyet yang rakus. Iya, monyet yang rakus. Monyet yang rakus itu adalah cerita yang termasuk jenis cerita fabel atau menggunakan hewan sebagai karakter utamanya. Benar. Oke, selanjutnya. Contoh cerita legenda itu cerita tentang apa ya? Cerita tentang rakyat. Cerita rakyat. Contohnya. Contohnya Gunung Tangkuban Perahu. Iya, Gunung Candi Tangkuban Perahu. Menceritakan tentang asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Itu benar.
Selanjutnya, contoh cerita saga selain Ciung Wanara apa? Si Pitung. Tung, benar. Ada lagi nggak? Lutung Kasarung. Ada Lutung Kasarung. Kalau Lutung Kasarung itu cerita tentang apa ya? Tentang Lutung Kasarung. Lutung itu monyet ya. Si monyet Ya. itu asalnya kalau tidak salah adalah seorang raja yang dikutuk menjadi seorang monyet dan rupanya berubah menjadi seorang monyet. Selanjutnya, cerpen. Contoh cerita cerpen apa ya? Jangan beri aku bunga. Iya, yang tadi ada Jangan Beri Aku Bunga. Karya siapa ya tadi? Karya Titiana. Ya, Titiana. Oke, itu adalah contoh cerita cerpen. Ada lagi nggak cerpen yang lain? Udah segitu. Udah, nanti dibaca lagi ya, dicari-cari lagi. Oke, selanjutnya yang terakhir, contoh novel. Novel yang dalam bentuk buku yang udah kalian baca apa aja? Banyak. Banyak ya, salah satunya apa aja nih? Sa. Apa? Sa. Mariposa. Mariposa, pernah membaca cerita Mariposa? Nah. Pernah. Karya siapa ya? Siapa yang menulis cerita Mariposa? Luluk HF. Iya, Kak Luluk HF itu menulis cerita tentang Mariposa. Mariposa itu berisi tentang apa sih? Cerita apa? Tentang cerita anak SMA. Iya, anak SMA yang jatuh cinta. Siapa nih di kelas 4 yang udah jatuh cinta? Gak ada. Zahra ya. Zahra sudah jatuh cinta. Oke, itu ya. Alhamdulillah kalian sudah bisa membedakan mana cerita fiksi, cerita non-fiksi, mana cerita fabel, novel, dan mite, jenaka. Oke, tepuk tangan untuk kita hari ini. Oke, untuk latihannya kalian di rumah mencari-cari atau membaca suatu cerita fiksi ya. Ya. Nanti tuliskan dalam bentuk cerita singkat. Nanti dikumpulkan lewat WhatsApp ya. Laporannya ya, siap? Siap. Yang cepat mengumpulkan tugasnya saya kasih nilai paling besar. Mau tidak? Mau. Siap-siap, yang paling pertama mengumpulkan nilainya paling besar. Oke, sekian mungkin untuk hari ini. Itu saja tugas untuk di rumahnya. Jangan lupa membaca buku fiksi atau cerita fiksinya. Semoga kita dilancarkan dalam belajarnya ya. Amin. Oke, sekian ya dari Ibu. Semoga materi hari ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.